Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya untuk, join di webinar MI kali ini. Kali ini webinar MII ini akan, mengundang 2 bintang tamu dari prinsipal Microsoft dan Intel, bagaimana Microsoft dan Intel berkolaborasi untuk driving the future digital transform untuk, aplikasi inti kita nih SAP on Azure. Bagaimana sih SAP on Azure ini dapat menjawab dari kebutuhan, perusahaan Bapak Ibu gitu ya, bagaimana kita bisa, memulai digital transformasi dari, aplikasi core kita sendiri. Nanti akan ada 3 sesi Bapak Ibu, yang pertama dari, Microsoft dengan, Pak Denny Huang. Pak Denny Huang ini adalah sebagai SAP on Azure Specialist di Microsoft dan sudah, banyak ya Pak membantu, customer-customer Microsoft untuk me-migrate SAP mereka dari on-prem mungkin pindah ke Azure. Dan yang kedua kita akan ada topik SAP Instance Power by Intel. Kali ini speaker-nya dari, Intelnya langsung nih Pak Muhammad Kamal sebagai Country Industry Technical Specialist. Selamat datang Pak Kamal dan Pak Denny. Dan yang terakhir akan ada use case sharing, bagaimana MII membantu, customer-customer MII untuk migrate SAP mereka ke Azure. Nanti akan dibantu oleh Pak Ahmad Haryono sebagai Cloud Solution Architect dari MII. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan, sesi pertama ke Pak Denny dan saya akan infokan kepada Bapak Ibu, nanti di akhir acara akan ada kuis. Jadi, Bapak Ibu bisa menyimak nih apa materi yang disampaikan oleh speaker-speaker kita. Nanti akan ada hadiah di, kuis tersebut dan yang terakhir ada door prize. Door prize-nya ini nanti Bapak Ibu kami, minta bantuannya untuk mengisi di feedback form, nanti nama Bapak Ibu kami masukkan ke spin wheel, begitu. Untuk, mempersingkat waktu, Pak Denny saya silahkan. Terima kasih Bu Riana. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, terdengar Pak. Oke, baik. Bagaimana dengan presentasinya? Apakah bisa dilihat? Ya, sudah terlihat Pak. Oke, baik. Ya, sekilas perkenalan, nama saya Denny Huang. Kalau di Indonesia namanya Denny Nugroho. Saya senior spesialis untuk SAP on Azure dari Global Black Belt Team di Microsoft. Background saya adalah SAP, sudah lebih dari 20 tahun, di mana 5 tahun terakhir saya spend bersama Microsoft. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Jadi kenapa customer memilih Microsoft untuk SAP mereka? Jadi yang pertama tentu adalah kami memberikan platform yang mumpuni untuk SAP, gitu ya. Jadi dari sisi security and compliance kita punya lebih dari 90 compliance certification dan kita juga spend lebih dari $1 miliar US dollar per tahun untuk security, dan security ini untuk meliputi seluruh produk Microsoft, baik itu apa istilahnya dari Windows, baik itu dari Office, dari cloud-cloud yang lain. Kita juga punya Dynamics Cloud, kita punya Xbox Cloud untuk gaming, dan juga tentunya untuk Azure. Dan semua ini akan membantu customer dalam mendevelop aplikasi mereka, terutama juga SAP, karena mereka nggak perlu lagi bingung untuk memikirkan mengenai security, gitu ya. Dan kemudian berikutnya juga adalah dari sisi integrasi dan extendability, gitu ya. Jadi di sini kami memberikan platform di mana customer itu bisa dengan cepat melakukan inovasi, karena inovasi itu adalah kunci di era sekarang ini ya. Perusahaan yang mampu memberikan layanan dan inovasi yang pertama itu pasti yang akan lebih unggul dalam persaingan, dalam kompetisi. Dan di sini juga kami sudah ada juga didukung oleh lebih dari hampir 30 tahun kolaborasi dengan SAP. Jadi Microsoft ini salah satu perusahaan yang unik ya, karena kami tidak hanya partner dari SAP, kami juga customer dari SAP. Jadi kami juga run SAP, kami tahu apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan SAP.
Di sini di sebelah kiri kita lihat ada survei yang dilakukan oleh SAP Insider. Ini basically itu SAP user group yang berbasis di Jerman. Jadi mereka melakukan survei terhadap customer-customer SAP, anggota dari SAP user group. Dan hasilnya adalah sebagian besar dari customer itu memilih Azure untuk menghost SAP sistem mereka, gitu ya. Dan kemudian lebih dari 95% dari Fortune 500 company itu menjalankan Azure. Dan kemudian juga dari sisi RISE, mungkin Bapak Ibu pernah dengar mengenai RISE with SAP juga sesuai dengan ini refleksi ya, seperti almost reflected itu 50% itu memilih Azure. Kemudian dari sisi reliability tadi saya sudah bilang bahwa kami juga menjalankan SAP dan kami sudah menjalankan SAP ini seluruhnya di Azure sejak Februari 2018. Dan sebagai buktinya di 2 tahun terakhir Azure itu terpilih sebagai pemenang dari SAP Pinnacle Award untuk the best public cloud provider. Nah, di sini beberapa customer yang menggunakan Azure, tentu saja ada lebih banyak lagi, tapi yang ingin kami showcase di sini adalah SAP Internal IT Team. Jadi SAP Internal IT Team juga sudah melihat value dari cloud. Jadi mereka perlahan-lahan sudah mulai memigrasikan internal S4 mereka ke cloud. Dan untuk hal ini mereka pilih Azure. Jadi bisa dilihat di sini bahwa mereka sangat memberikan value yang besar kepada Azure, dan di situ juga disebutkan mengenai Azure Active Directory. Jadi Azure Active Directory ini benar-benar satu powerful platform untuk manage identity, gitu ya, karena identity sebetulnya itu benar-benar apa istilahnya tuh di sentral dari security, gitu ya. Kalau kita bicara security, maka kita harus bicara identity. Dan Microsoft Active Directory beserta dengan Azure Active Directory itu tersedia native di Azure dan dia bisa langsung memfasilitasi kebutuhan untuk identity di SAP termasuk single sign-on ke berbagai aplikasi SAP, baik itu yang jalan di cloud, maksudnya dari sisi infrastructure as a service di VM, ataupun yang berbasiskan SaaS, ya, berbasiskan software as a service seperti SuccessFactors, Commerce Cloud, dan sebagainya. Jadi sampai akhir tahun lalu itu mereka sudah memigrasi lebih dari 60 internal S4 system ke Azure. Jadi ini benar-benar satu bukti bahwa SAP itu value Microsoft Azure. Berikutnya adalah dari sisi kami sendiri, gitu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa Microsoft ini unik karena kita tidak hanya partner tapi juga customer. Jadi di sini kita lihat ini adalah representasi dari ERP yang terbesar. Jadi tidak hanya ini, disebutkan di situ kita punya 17 terabyte highly compressed database. Ini bukan meliputi seluruh produk SAP, tapi cuman core ERP system kami. Dimana kalau dia uncompressed, maka dia sampai dengan 55 terabyte. Dan kami punya lebih dari 100.000 name user, dengan lebih dari 9 juta dialog steps per day. Ini sangat-sangat besar. Saya personally pernah punya customer yang dialog steps-nya maksimum itu sekitar 500.000 dialog steps per hour, tapi cuman pada saat peak, ya, 500.000 pada saat peak hours. Jadi Microsoft itu sampai 9 juta dialog steps per day. Kemudian juga kita punya lebih dari 300 juta transaction steps per bulan, gitu ya. Dan semua ini sejak Februari 2018 kita jalankan di Azure. So benar-benar kita tahu apa yang dibutuhkan untuk menjalankan very large SAP system on Azure.
Selain itu juga ini adalah beberapa ya, kita punya lebih dari 2.000 SAP on Azure customers worldwide. Dan yang menarik di sini juga adalah bahwa 9 dari top 10 largest consumer fast moving goods itu menjalankan SAP on Azure. Jadi kita bisa lihat beberapa di situ, contohnya ada Nestle, ada PepsiCo, Coca-Cola Company, Unilever, AB InBev, kemudian juga L'Oreal, Mondelez ini yang produksi Oreo, dan juga Kraft Heinz. Ya, jadi mereka ini semua menjalankan SAP on Azure dan mereka menjalankan production. Ya, jadi nggak cuma tes, nggak cuma sandbox, tapi benar-benar menjalankan production on Azure. Oh ya, sedikit lagi mengenai customer yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita juga punya banyak sekali customer yang sudah menjalankan SAP on Azure. Kita list down beberapa di antaranya, seperti misalnya APP, ya. Kemudian juga Aman Mineral. Aman Mineral ini dulunya Newmont, PT Newmont Nusa Tenggara, sekarang berganti nama menjadi Aman Mineral. Kemudian juga ada United Tractors, ada PT Akset, ada PP Persero yang bergerak di bidang konstruksi. Kemudian juga ada Bina Pertiwi, ada Komatsu, ada PT Lautan Luas, kemudian Star Energy, MSIG yang bergerak di bidang financial insurance, dan juga ABC Presiden. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana mereka bisa terkoneksi ke Azure gitu ya. Jadi di sini kita lihat map dari jaringan fiber optik yang dimiliki dan dioperasikan dan dimanage oleh Microsoft. Jadi Microsoft memang bukan telco provider, tapi jumlah dari fiber optik atau dark fiber yang kita punya itu menempatkan kami, kalau kami jadi telco provider itu di top 3 in the world, gitu ya. Dan bedanya adalah ini semua dipakai untuk kebutuhan Microsoft. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kita punya banyak sekali cloud. Tidak hanya Azure, kita ada Microsoft 365 Cloud, kita ada Dynamic 365 Cloud, kita ada Xbox Cloud, dan sebagainya. Jadi semua ini dipakai untuk mengoptimalkan layanan cloud tersebut kepada customer-customer kami. Dan yang menariknya di sini adalah kita sudah punya point of presence di Singapura, di Jakarta, maaf. Ya, jadi kita sudah punya point of presence di Jakarta. Artinya apa? Artinya untuk customer yang ingin katakanlah menggunakan Azure, yang paling dekat saat ini ada di Singapura. Kita memang punya sudah mengannounce ya pembangunan data center di Indonesia. Tapi selama itu belum tersedia, customer masih tetap bisa menjalankan workload mereka di Azure Singapura. Dan itu tidak perlu koneksi langsung ke Singapura. Koneksinya cukup ke lokal, ke point of presence kami yang ada di Jakarta. Dan di sini kami menyediakan pilihan bagi customer, ya, jadi routing preference. Jadi yang pertama adalah routing melalui Microsoft Global Network yang tadi saya sebutkan. Di sini customer akan connect ke local ISP yang paling dekat dengan tadi point of presence yang ada di Indonesia. Ya, jadi customer langsung terhubung dengan point of presence yang ada di Indonesia, dan kemudian seterusnya traffic berikutnya nanti akan terkoneksi langsung dengan Microsoft Global Network tadi. Yaitu biasanya adalah default routing yang kami tawarkan ke customer. Akan tetapi ada customer juga yang contohnya, saya ambil contoh saja, misalnya yang di Filipina. Di Filipina itu baru-baru ini mereka punya, karena telco provider kita tidak mengatur mereka, jadi mungkin saja mereka bisa punya tiba-tiba ada agreement dengan telco provider lain, atau mungkin juga mereka membangun jaringan sendiri, begitu ya. Jadi contohnya di Filipina itu baru-baru ini mereka punya line langsung ke Jepang, ya. Jadi dalam hal ini mungkin dari sisi Microsoft
routing kami masih belum terupdate. Nah, jadi dalam kasus-kasus seperti ini, customer juga bisa untuk melakukan routing via telco provider tersebut. Ya, dalam hal ini mereka akan menggunakan routing dari telco provider dan mereka akan terhubung ke point of presence dari Microsoft yang berada paling dekat dengan Azure Services. Ya, jadi misalnya mengambil contoh yang tadi Filipina dengan Jepang, jadi mereka keluarnya adalah di point of presence Microsoft yang ada di Jepang, gitu ya. Jadi kita berikan ini sebagai pilihan untuk customer. Nah, kenapa migrasi ke Azure? Ini dari sisi cost, kita coba bandingkan dengan on-premise. Jadi yang sebelah kiri itu mewakili on-premise, biasanya kita itu size untuk 3-5 tahun. Berarti kita melakukan estimasi untuk 5 tahun, sementara penggunaan kita sebetulnya masih kecil, gitu ya, untuk tahun pertama. Dan jadi ini ada waste yang terbuang karena kita harus size sampai 5 tahun ke depan. Kemudian juga jika ada program-program tertentu misalnya pada saat month end, pada saat year end, quarter end, atau mungkin lagi ada promosi, sehingga load di SAP itu meningkat. Jadi kita nggak bisa bilang saya cuma mau size sampai sekian, pasti kita ada buffernya gitu ya, karena untuk kasus-kasus tersebut kita perlu tambahan capacity. Nah, kalau kita bicara di Azure, maka yang pertama tadi kita tidak perlu melihat 3-5 tahun ke depan, kita cukup melihat 1-3 bulan ke depan. Bagaimana trennya? Apakah kita perlu size yang lebih besar? Ya, karena di Azure itu bisa dengan sangat mudah kita mengubah VM size. Kemudian yang berikutnya dari sisi yang tadi misalnya ada promosi, mungkin ada quarter end, year end processing, kita juga bisa dengan mudah melakukan penambahan kapasitas baik untuk application servernya ya, baik itu scale up maupun scale up. Jadi hal ini tidak perlu investment yang besar di muka gitu ya. Pada saat kita perlu baru kita jalankan dan kita tidak perlu investasi yang besar. Jadi di sini step-stepnya adalah yang pertama adalah kita melakukan reservasi untuk base workload. Jadi kita sudah tahu ya kapasitas yang dibutuhkan berapa, kita melakukan reservasi karena dengan reservasi di Azure itu kita ada banyak benefitnya. Ya, yang pertama itu adalah kita saving cost. Ya, dengan melakukan reservasi berarti customer commit akan pakai untuk 1 tahun atau 3 tahun, maka kita berikan diskon. Kemudian tadi saya bilang, oh nanti bisa naik size-nya gitu kan. Jadi jangan khawatir, reservasi ini bisa kita ubah dengan mudah di Azure, tidak ada banyak kendala, tidak ada banyak peraturan, kita bisa dengan mudah menaikkan size dari VM dan juga dari sisi reservasi itu tidak ada masalah. Dan kemudian juga dari sisi pembiayaan, baik customer itu mau pay upfront ya, bayar depan ataupun bayar bulanan, itu tidak ada perbedaan. Jadi contohnya di sini kalau misalnya customer itu harga dari VM tersebut adalah 3.600 untuk 3 tahun, maka pada saat customer itu memilih bayar bulanan, dia bayarnya bukan 110 per bulan, tapi tetap 100. Ya, jadi kita tidak ada tambahan charge untuk monthly payment. Dan kemudian untuk yang PSUGO tadi, kita juga punya powerful tool yang di-build dengan Power Apps. Jadi di sini idenya adalah untuk non-production yang jarang dipakai, maka kita bisa melakukan PSUGO. Tidak perlu reservasi, dan kita berikan fleksibilitas kepada customer, kepada key developers. Jadi biasanya kendala dari customer itu adalah satu, mereka harus minta basis tim untuk startup atau shutdown system. Itu satu. Kedua, mereka bisa pakai schedule, ya, jadi pakai scheduler jam 9 pagi up, nanti jam 6 sore down. Tapi kadang itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari developer. Developer kadang kerja lembur, kadang kerja weekend gitu ya. Jadi ini nggak pas. Jadi dengan ini kita memberikan fasilitas kepada key developer supaya mereka bisa startup dan shutdown sistem oleh mereka sendiri. Dan ini bisa diintegrasikan dengan Outlook Calendar.
Dan nanti pada saat itu akan di shutdown, mereka akan bisa dapat alert juga. Ya, mereka alert, oh sudah mau habis nih waktunya, kita mesti extend misalnya. Ya, jadi mereka bisa melakukan itu semua dengan Power Apps. Nah, berikutnya dari sisi VM ini sedikit saja nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Kamal ya di bagian Intel. Jadi kita intinya di sini adalah punya offering baik itu dari size yang paling kecil sampai dengan yang paling besar untuk saat ini adalah 24 terabyte. Ya, jadi kita saat ini punya 24 terabyte VM dan juga di tahun depan kalau semuanya lancar, kita juga akan berkolaborasi lebih lanjut dengan Intel untuk menghadirkan VM dengan size di atas 24 terabyte. Kemudian berikutnya adalah mengenai SLA atau availability. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk single VM itu Azure menawarkan 99.9% availability. Ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan cloud provider yang lain. Bapak Ibu bisa cek sendiri, cloud provider yang lain itu tidak bisa memberikan up to 99.9%. Hanya Azure yang bisa memberikan 99.9% untuk single VM. Dan tentu saja tidak hanya 99.9, ada customer yang butuh lebih dari itu. Jadi di sini kita punya konsep sebagai availability sets. Ya, di availability sets ini kita mendistribusikan VM itu dalam different fault domain, different update domain. Jadi kalau ada update, ada issue di satu VM itu tidak akan berpengaruh ke VM yang lain, tapi masih dalam kerangka satu data center. Ya, jadi seperti yang mungkin tradisional data center di Indonesia, kita punya 2 server dan 2 server ini harus menggunakan power source yang berbeda, rack yang berbeda dan sebagainya. Jadi itu kita adopsi dengan nama availability sets. Nah, kita juga punya konsep availability zones, di mana di sini VM-nya akan didistribusikan ke data center yang berbeda, yang benar-benar secara lokasi itu berjarak ya antara satu sama lain, tidak lokasinya cuma di gedung sebelah gitu ya. Kalau gedung sebelah, kalau ada musibah nanti beneran tetap terimpact gitu ya, ada kebakaran atau mungkin ada act of terrorism atau apa gitu ya. Jadi ini benar-benar di bangunan yang berbeda dan punya jarak beberapa kilometer, dan ini kita sebut availability zone. Dan dengan demikian maka SLA-nya akan bertambah hingga 4 nines, 99.99. Dan berikutnya adalah dari sisi DR ya. Jadi DR ini kita juga bisa DR ke region yang lain. Jadi misalnya kalau primary-nya ada di Singapura, maka kita bisa pilih DR-nya apakah mau di Jepang atau di Korea atau di India, Australia ataupun di Hong Kong. Nah, selain daripada itu kita juga punya service-service lain yang mendukung SAP, karena kami juga running SAP, jadi kami membangun service ini untuk mensupport SAP sistem yang kami punya. Jadi yang pertama itu Azure Backup. Jadi Azure Backup ini kita extend capability-nya supaya bisa juga mendukung backup untuk SAP HANA. Ya, jadi untuk SAP HANA Backup tidak perlu menggunakan third party, tidak perlu repot, contohnya mesti mendefine storage pool-nya untuk backup. Semuanya sudah diotomasi, semuanya sudah available backup as a service dengan menggunakan Azure Backup. Dan salah satu powerful feature dari Azure Backup ini adalah database snapshot. Database snapshot ini tidak hanya storage snapshot, ya, karena kalau cuma storage snapshot, maka kita nanti akan kesulitan untuk melakukan point in time restore, tapi benar ini terintegrasi dengan SAP HANA. Ya, jadi snapshot ini bisa di restore dan kemudian bisa juga melakukan roll forward dari HANA logs supaya bisa point in time restore. Dan semuanya itu sudah dihandle oleh Azure Backup. Jadi kalau butuh restore nggak perlu lagi kita recall ininya ya, filenya, file backup yang mana nih yang butuh kita restore gitu. Semuanya itu sudah dihandle oleh Azure Backup. Dan snapshot ini tentu tidak akan makan bandwidth, tidak akan makan CPU time gitu ya. Jadi baik itu database itu size-nya small ataupun big, itu semuanya akan selesai dalam hitungan detik.
Kemudian kita juga untuk monitoring punya Azure Monitor for SAP. Di sini kita pull data tidak hanya dari sisi ABAP layer ya yang memang sudah disediakan oleh SAP, tapi juga dari OS layer. Ini sangat berguna dan juga dari database layer ya bagi customer yang menggunakan Azure dan mereka punya operator yang mungkin tidak begitu mengerti mengenai SAP ataupun mereka tidak punya akses ke SAP. Jadi untuk memonitor SAP dengan menggunakan solusi ini mereka tidak perlu punya login ke SAP, tidak perlu punya login ke database, tidak perlu punya login ke VM-nya SAP. Jadi semuanya matriksnya itu bisa langsung dimonitor melalui Azure Monitor. Dan berikutnya kita juga punya threat detection with Sentinel. Jadi di sini idenya adalah kita bisa mengirimkan SAP logs, baik itu audit logs, application logs, change document logs, semuanya itu ke Sentinel. Di mana Sentinel ini adalah SIEM on cloud. Ya, jadi dia SIEM as a service di cloud dan dia akan bisa menganalisis log yang datang dari SAP. Jadi kita punya template juga yang bisa langsung diimplementasikan, single click kita bilang oke, ini kita punya template, kalau ada wrong login for 3 times maka please send me an alert gitu ya contohnya. Tapi tentu saja template ini bisa customizable, so kalau customer punya kebutuhan tertentu dia bisa di adjust gitu ya. Nah, berikutnya adalah Azure Center for SAP Solution. Ini adalah first party offering dari Microsoft untuk automate deployment. Ya, jadi kita punya, tadi saya sudah tunjukkan salah satunya adalah yang Snooze tadi ya, udah ada di GitHub. Akan tetapi yang ACSS ini, Azure Center for SAP Solutions, ini adalah first party offering. Artinya apa? Artinya kalau customer itu punya issue ya atau mungkin menghadapi kendala dalam menggunakan tools ini, maka mereka bisa menghubungi Microsoft. Mereka menghubungi Azure Support dan mereka akan mendapatkan support itu langsung dari Azure Support. Ya, jadi tidak perlu lagi third party, semua keluhan, semua isu itu bisa langsung dihandle oleh Azure Support. Dan tadi saya sudah sebutkan mengenai beberapa best practices, contohnya menggunakan Azure Monitor, menggunakan Sentinel, kemudian juga kita ada beberapa best practices mengenai networking, mengenai storage untuk SAP on Azure, itu semua sudah dimasukkan ke dalam ACSS ini. Jadi kalau customer menggunakan ACSS, customer bisa tenang bahwa mereka sudah mengimplementasikan best practices yang ada di Azure. Jadi ini benar-benar membantu customer dan juga partner ya dalam mendeploy SAP on Azure sesuai dengan best practices. Jadi secara gampangnya bahwa di platform Azure ini adalah benar-benar platform yang memungkinkan customer untuk dengan mudahnya mengintegrasikan, kemudian juga mengextend dan juga untuk inovasi ya dari SAP. Jadi kami juga di tengah ini kita lihat kita juga support SAP Cloud Platform atau yang sekarang dinamakan SAP BTP, Business Technology Platform, itu juga ada di Azure. Dan keuntungannya kalau Bapak Ibu menjalankan ECC, S4 on Azure, dan kemudian juga menggunakan BTP on Azure, maka biasanya koneksi ini adalah menggunakan SAP Cloud Connector. Jadi dengan SAP Cloud Connector itu kita butuh internet, ya walaupun data memang sudah di secure, dengan adanya SAP Cloud Connector ini di encrypt dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan BTP dan juga ECC atau S4 on Azure, maka kita bisa menggunakan yang namanya private link. Ya, jadi dengan private link ini kita tidak perlu lagi menggunakan SAP Cloud Connector, data itu akan di-exchange langsung dari Azure ke Azure tanpa melalui internet. Oke. Nah, salah satu contoh dari sisi extend dan innovate ini adalah contohnya untuk data analytics. Ya, jadi data analytics untuk mendapatkan insights. Di sini kita bisa lihat bahwa di paling bawah itu kita punya built-in SAP Extractor. Ya, jadi SAP Extractor ini
bukan generic extractor, jadi memang ada generic extractor yang jalan melalui HTTP gitu ya, dia menggunakan OData. Di OData ini SAP dari function module, dari BAPI itu harus dibungkus menjadi OData dengan menggunakan NetWeaver Gateway, kemudian kita bisa ekstrak menggunakan HTTP. Tentu saja ini bisa ya, tapi ada tambahan step, yaitu harus membungkus tadi function module itu menjadi OData. Dan kemudian kendala kedua adalah dari sisi speed. Ya, kita sudah mencoba sendiri metode ini, dan biasanya kita cuma bisa mendapatkan 1 sampai 2 megabyte per second. Jadi untuk data yang jumlahnya besar, ini kurang ideal. Nah, dengan ekstraktor yang kita juga punya, namanya ini mungkin sudah familiar beberapa yang ada di sini, yaitu SAP.NET Connector. Jadi ini adalah kolaborasi antara SAP dengan Microsoft. Dia bisa mengekstrak data langsung melalui remote function call. Ya, jadi remote function call ini adalah native SAP protokol. Jadi seperti contohnya dari BW, dari SAP BW, kalau dia ekstrak dari ECC itu menggunakan RFC. Jadi sama, kita menggunakan teknologi yang sama. Jadi dari sisi performance itu jauh lebih baik. Di lab kami bisa mendapatkan lebih dari 20 megabyte per second, cuman dengan 8 vCPU ya. Jadi ini scale very well dengan size of the VM. Ya, tadi cuma 1 sampai 2, di sini kita bisa dapat lebih dari 20. Kemudian juga ada berikutnya yang lain seperti misalnya integrasi dengan Teams. Jadi di sini kita punya template yang bisa langsung dipakai di Teams untuk integrasi dengan SuccessFactors. Jadi kita juga punya aplikasi yang namanya Viva Learning yang bisa langsung terkonek dengan SAP SuccessFactors. Jadi semua course yang ada di SuccessFactors itu bisa langsung diakses melalui Teams. Jadi user nggak perlu keluar ke website untuk mengakses konten training tersebut, mereka bisa mengaksesnya langsung lewat Teams. Ya, demikian juga untuk Commerce Cloud, ya, untuk customer experience juga ada plugin yang langsung bisa connect ke SAP Commerce Cloud. Jadi nanti bisa pull data dari Commerce Cloud ke Teams, dan nanti pada saat melakukan call ke customer gitu ya, langsung bisa dari Microsoft Teams itu sendiri. Dan yang 2 slide terakhir saya adalah, pertama adalah mengenai engagement model. Jadi tadi saya sendiri dari Global Black Belt, ya, kemudian kita juga punya SAP on Azure Engineering yang bekerja dengan sangat dekat dengan SAP engineer di Waldorf dan di US. Kemudian juga kita punya CSA, Cloud Solution Architects, yang akan membantu customer. Dan satu yang ingin saya highlight adalah mengenai fast track. Ya, jadi fast track team ini memberikan banyak kemudahan bagi customer dan partner. Dia akan membantu customer dan partner dalam hal deployment, ya, jadi mulai dari assessment, mulai dari design sampai dengan go live dan post go live support itu kita bisa meleverage fast track. Jadi di fast track ini ada SAP on Azure Engineer yang seperti saya juga sudah punya lebih dari 20 tahun experience di SAP. Demikian dari saya, terima kasih. Apakah kita masih punya waktu untuk Q&A? Ya, masih ada, Pak. Terima kasih Pak Denny untuk penjelasannya. Di sini ada 2 pertanyaan nih, Pak. Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat ya, Pak, nanti saya akan bantu tanyakan ke speaker. Yang pertama dari Pak Denny juga nih, Pak Denny Rizky. Izin bertanya Pak Denny terkait solusi SAP sendiri, apakah untuk modul-modulnya possible untuk di-customize sesuai kebutuhan company? Serta untuk skema license-nya sendiri bagaimana Pak, boleh dijelaskan? Oke, dari sisi modul itu tidak ada perbedaannya. Jadi SAP sistem yang running di Azure itu adalah on-premise version. Ya, jadi dia kalau di on-premise mungkin Bapak menjalankannya langsung di server gitu ya, di bare metal server, sementara kalau di Azure itu running di VM. Akan tetapi VM kami certified oleh SAP ya. Jadi dari sisi versi itu tidak ada perubahan. Jadi kalau punya modul tertentu yang di-customize di on-prem, tentu saja ini juga bisa dibawa ke cloud. Tidak ada perbedaan dari sisi versi gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi license. Nah, dari sisi license ini kita juga fleksibel. Biasanya untuk SAP on Azure itu BYOL, jadi customer sudah
punya license dari SAP, ya, on-prem tadi, on-prem license untuk software misalnya S4 atau ECC gitu ya, dan mereka membawa license itu ke cloud. Jadi karena di cloud ini sekali lagi cuman infrastructure as a service gitu ya, dia VM, jadi license itu bisa dibawa. Customer bisa ke SAP license portal, kemudian apply new hardware key gitu ya. Kemudian juga ada model yang lain, misalnya untuk subscription. Nah, untuk subscription ini juga bisa dipakai di Azure, akan tetapi tentu kalau subscription maka harus melalui SAP ataupun misalnya dengan partner gitu ya, karena SAP juga ada licensing melalui partner. Demikian, Pak. Semoga Baik, menjawab. ya. Selanjutnya nih Pak dari Bu Ranti, izin bertanya, bagaimana solusi dari Azure untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk pengelolaan bisnis dan persediaannya? Agak sulit bagi saya soal ini. Good question. Mungkin sebaiknya untuk siapa tadi, Bu Ranti ya, untuk Bu Ranti mungkin Bu bisa Ranti. menghubungi Microsoft representatif ya, karena dari sisi SAP, dari sisi SAP tentu saja kami support produknya SAP untuk yang UMKM ya, mungkin Bu Ranti arahnya ke Business One gitu ya. Jadi misalnya SAP Business One itu kita juga support, SAP Business One bisa running di SAP, di Azure, akan tetapi tidak hanya itu, rasanya untuk UMKM itu mungkin dari sisi Microsoft juga punya solusi lainnya untuk UMKM itu tadi saya sudah sebutkan mengenai Dynamics gitu ya, jadi mungkin itu salah satu opsi juga gitu ya, tapi karena di sini kita sedang bicarakan SAP, jadi ya dari sisi SAP itu SAP Business One kita support di Azure, demikian juga untuk misalnya Business by Design. Jadi Business by Design juga ada integrasi dengan Teams, ya, jadi dari Teams itu bisa langsung connect ke Business by Design by SAP. Demikian, Bu Ranti. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir ya Pak, nanti kita lanjut ke sesinya Pak Kamal. Yang ketiga ini Pak Heri, secara cloud server apakah sudah dinasionalisasi Pak? Maksudnya Ya. pertanyaannya mungkin sudah di Indonesia atau belum gitu kali ya Pak? Ya, demikian yang tadi saya sebutkan, kita sudah umumkan bahwa kita sedang membangun data center di Indonesia, dan pada saat nanti dia live itu kita sudah langsung dengan 3 zone gitu ya. Jadi kalau customer tadi yang sempat kita sebutkan bisa 99.99 gitu ya, itu akan langsung available di Indonesia. Mengenai kepastian tanggalnya, it's outside my pay grade, Pak. Saya nggak tahu gitu ya kepastiannya kapan, tapi itu sudah diumumkan dan biasanya tidak akan lama setelah diumumkan maka dia akan hadir di region tersebut. Baik, berarti akan segera launching nih Bapak Ibu untuk data center Azure di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Yong, Pak ketika menjalankan SAP data transaksional dan BI untuk performa optimal sebaiknya servernya dipisahkan atau dijadikan satu server baik secara on-prem maupun cloud? Ya, good question. Ini juga mungkin jawabannya ini it depends gitu ya. Kalau memang BW-nya itu akan dilihat akan menjadi besar, maka memang sebaiknya dipisah. Sebagai contoh tadi saya menyebutkan salah satu customer kami adalah Coca-Cola ya. Coca-Cola itu menjalankan 8+2, jadi 8 skill out node untuk BW on HANA plus 2 standby. Jadi 8 1 master, 7 worker, dan kemudian 2 standby node untuk BW ya, BW alone. Kemudian ada satu lagi yang 15+1, saya lupa namanya. Jadi memang kalau BW-nya itu diperkirakan akan besar, maka mungkin sebaiknya memang dipisah. Ya, jadi tapi dari sisi functionality, SAP menyatakan bahwa bisa menjalankan BW dan S4 di HANA instance yang sama. Jadi menjadi MDC, Multiple Database Container. Itu secara fungsional diperbolehkan oleh SAP. Demikian, Pak.
Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, Pak, ya. Ya 9.50 kita move out ke Pak Kamal ya. Kami sebagai perusahaan dari Pak Ihwandi nih, kami sebagai perusahaan mining yang beroperasi di wilayah site, terkadang terkendala dengan jaringan yang disediakan ISP. Sudah kami cari untuk solusi seperti backup network, namun nilai resiko kendala network masih dinilai tinggi dan berpotensi mengganggu proses bisnis. Mungkin bisa di-share pengalaman Bapak terhadap permasalahan tersebut dan solusi yang pernah diterapkan di perusahaan sejenis. Baik, ini mungkin pertanyaannya sangat dalam ya. Saya share aja beberapa use case gitu ya, karena saya memang tidak tahu ya secara pasti apa kendalanya yang ada di perusahaan Bapak. Tapi contohnya tadi saya sebutkan Aman Mineral ya, Newmont Nusa Tenggara. Mereka site-nya itu primary site-nya kalau nggak salah itu di Batu Hijau, dia di Nusa Tenggara ya, dia di NTB ya kalau nggak salah ya. Jadi itu Batu Hijau, dia lokasinya juga remote gitu ya. Dan buat mereka itu saat ini tidak ada masalah koneksi ke Azure. Nah, sekarang mungkin gini deh, pada saat Bapak nanti pakai Azure ya dan sudah terkoneksi, mungkin saat ini Bapak masih beroperasi di local DC gitu ya, di local data center. Begitu Bapak punya koneksi ke Azure, maka Bapak bisa lihat bahwa Azure ini adalah extension dari data center Bapak. Jadi kalau Bapak sudah punya koneksi ke data center, maka dia hanya perlu satu hop lagi untuk pergi ke Azure. Ya itu satu pemikirannya. Jadi mungkin nggak perlu repot-repot membangun jaringan baru untuk connect ke Azure. Pakai saja jaringan yang sudah ada, ya. Kemudian Azure ini cuma satu hop lagi dari data center yang ada saat ini. Itu salah satu approach. Kemudian juga ada customer kami yang di Australia, ya mining company, dan di sana juga demikian remote locations. Jadi untuk mereka butuh disconnected scenario, ya disconnected scenario. SAP punya disconnected scenario, tapi kita juga punya disconnected scenario dengan menggunakan Power Platform. Dan dari sisi caching, dari sisi disconnected scenario itu Power Platform lebih untuk customer ini mereka merasa Power Platform lebih cocok. Jadi untuk field engineer mereka yang bekerja di field dan tidak mendapatkan koneksi, mereka akan merekod apapun itu ke handheld device mereka, dan mereka sudah bikin Power Platform app, ya Power Apps. Nanti begitu mereka balik ke daerah yang lokasi yang ada signal, maka mereka tinggal connect. Yang mereka connect ke SAP dan mereka akan langsung upload ataupun download data yang diperlukan. Demikian Pak. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam cara atau teknologi untuk menghandle situasi yang kurang menguntungkan dari sisi connectivity tersebut. Baik, terima kasih Pak Denny. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab di akhir sesi 3 ya Pak, apabila masih ada waktu. Sekarang kita, masuk ke sesi 2 dari, Terima kasih. Intel. Terima kasih Pak Denny. Kita sambut Pak Pak Kamal untuk, dipersilahkan untuk agenda SAP Instant Powered by Intel. Oke, terima kasih, Mbak Riana. Terima kasih Pak Denny, tadi keren banget presentasinya. Terima kasih banyak atas informasinya. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal. Saya di sini sebagai Country Tech Specialist dari Intel Indonesia, mencoba untuk menjelaskan sedikit cloud instance Azure khusus untuk SAP powered by Intel gitu. Saya coba saya sharing screen dulu ya. Bentar ya. Oke. Udah lihat screen saya? Ya, sudah terlihat Pak. Ya. Oke, di sini saya pertama ini saya mau mulai dari ini. Ini dari pertama mau jelaskan, ini adalah kalau di Intel ini kita menyebutkannya ada 4 superpowers yang kita anggap yang akan mendisrupt digital world di dunia saat ini ya. Salah satu ada cloud, ada connectivity based on 5G, ada AI, sama intelligent edge yang suka kita dengar itu IoT namanya. Nah, di sini khusus untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang cloud.
powered untuk menjalankan ERP SAP dari Azure gitu ya. Jadi di sini kenapa sih kenapa Intel dan SAP in the cloud gitu ya? Pertama, kita udah pernah kalau yang sering lihat itu cloud instance yang tersertified oleh SAP itu semuanya running on Intel prosesor gitu ya. Kenapa? Karena ya udah kalau bisa dilihat dari sejarahnya itu udah kerjasama dari tahun 19 kalau nggak salah 70-an. 70-an Pak Denny correct me if I'm wrong Pak. Jadinya udah kerjasama dari lama juga antara SAP dan Intel gitu ya. Terus kedua di sini ada 3 nih, ada grow business value from faster insight, save future proof cloud investment, dan terakhir achieve high return on your cloud investment gitu ya. Kenapa grow business? Jadi kita punya tadi yang udah dijelaskan juga oleh Pak Denny kita udah support sama Intel Optane PMEM itu kita support massive memory capacity gitu ya untuk mengejar enable near real time analysis gitu ya. Jadinya memang kadang-kadang kan kalau kita tahu tuh HANA kan memang butuh karena kan dia kan HANA database itu kan sebenarnya in memory database ya. Jadi kita udah support itu dengan teknologi kita yang bernama Intel Optane PMEM seperti itu. Kedua karena ini ya udah reassurance ya jadi cloud instance-nya running on modern Intel teknologi. Tadi ada ya kita tahu ya Intel processor which is Intel Xeon gitu ya. Terus ada juga Intel Optane PMEM. Jadi yang udah kita tested dan running well pre-tested dari Intelnya sendiri itu kita udah ngetested konfigurasi si prosesor dan memorinya which Intel PMEM itu udah akan running optimal dalam melakukan komputasi workload dari SAP HANA satunya seperti itu. Ketiga tadi ya Chief return on your investment tadi yang seperti Pak Denny sudah sampaikan dan secara technically bisa menggabungkan HANA dan si database-nya dalam satu server yang sama gitu ya dengan tadi konsep MDC tadi ya. Jadi karena kita sudah support massive memory capacity yang disupport oleh Intel Optane PMEM tadi gitu ya bisa sampai 24 tera tadi di Azure kan itu kita bisa support satu instance saja untuk melakukan 2 workload SAP di dalam satu cloud instance seperti itu. Dan juga seperti kita tahu kalau di cloud kan udah support high availability yang tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Denny 99,9% untuk single instance, 99,95% kalau menggunakan protective cluster ya bisa dibilang seperti itulah ya Pak ya. Ketiga juga support disaster recovery serta tadi business intelligence yang disupport oleh Azure. Dari sini juga kita juga bisa lihat choose the right cloud instance with Intel Insight ya. Seperti yang kita tahu ya, Intel sudah long history co-engineering with SAP menggunakan prosesor kita which is Intel Xeon seperti itu. Kedua CSP juga cloud service provider dalam hal ini Azure offer customers flexibility deploy SAP HANA-nya mereka gitu on the cloud. Mau metodenya hybrid atau mau disebar di beberapa region yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Denny bisa disebar di region Singapura, Hong Kong, Australia seperti itu ya. Terakhir juga scalability dan agility yang seperti yang kita tahu dan juga tadi udah dijelaskan bisa scale up, scale down, PSU go seperti itu ya. Jadi benar-benar secara agility dia mau saat requestnya lagi tinggi dia scale out, saat requestnya sedang rendah dia scale down lagi seperti itu. Atau misalnya mau create a new VM gitu ya, atau tiba-tiba berpikir, aduh kayaknya satu cloud instance nggak cukup nih menghandle request yang udah semakin banyak gitu ya, kita mau spin up lagi another cloud instance lagi, itu dengan mudahnya kita bisa lakukan itu di cloud ya. Udah nggak ada lagi waktu tunggu untuk kayak misalnya tunggu servernya datang lah berapa minggu, di cloud udah nggak ada lagi kenal-kenal seperti itu. Dan terakhir ya tadi reliability dan better quality of service ya. Tadi ada HA yang ditawarkan oleh cloud, terus bisa PSU Go bayarnya, bisa misalnya mau tadi aduh saya mau runningnya dari jam segini sampai jam segini tolong di charge-nya yang pada saat cloud instance-nya on saja, seperti itu juga udah bisa. Kedua ini terakhir si Optane Persistent PMEM juga itu menawarkan tadi karena dia in memory database, jadi ada data structure SAP yang bisa ditaruh di situ. Apabila nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya tiba-tiba butuh restart atau misalnya harus
upgrade SAP-nya dan butuh restart itu sudah kita tes di dalam internal kami itu pada saat proses restart instance yang menggunakan Intel Optane PMEM dengan instance yang tidak menggunakan Intel Optane PMEM, si instance yang menggunakan Intel Optane PMEM restartnya lebih cepat seperti itu. Jadi ini ya sebenarnya kenapa kita harus beberapa saran gitu ya, kenapa bisa kita mesti berpikir untuk mulai mengadopsi teknologi cloud gitu ya. Pertama ada power SAP HANA Instance yang disediakan oleh cloud, ada flexibility yang ditawarkan oleh cloud, ada scalability dan agility juga yang ditawarkan oleh cloud yang tidak bisa kita pungkiri itu sangat sangat penting ya. Kalau misalnya kita mau spin up new instance atau mau scale up, scale down based on request yang datang dari user kita pada saat menggunakan SAP gitu ya, serta memberikan reliability dan quality of service yang lebih baik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa saran, bukan saran sih, moving SAP ERP landscape to Azure gitu ya. Di sini ada A, B, C, D, E. Ada pertama yang A, move ECC to cloud as is. Jadi di sini bisa langsung move ECC to cloud as is-nya menggunakan Azure Infrastructure as a Service gitu ya. Setelah itu mungkin lanjut bisa migrate ke S/4HANA. Yang B langsung move ECC to cloud, bisa migrate to HANA, bisa langsung juga migrate SAP HANA on Azure. Ya, SAP HANA on Azure inilah yang mempunyai misalnya apabila si SAP S/4HANA-nya secara user, secara transaksi grow bigger gitu ya, bisa langsung migrate juga ke SAP HANA on Azure yang di situ secara cloud instance-nya sudah powered by Intel Optane PMEM untuk mendukung kapasitas memori yang lebih besar gitu ya. Yang migrate to cloud and HANA langsung, misalnya dari ECC langsung migrate ke HANA langsung bisa, plus habis itu apabila memang growing user transaksinya bisa langsung migrate to SAP HANA on Azure yang menggunakan Intel PMEM. Atau D langsung implementasi S/4HANA on Azure. Dan terakhir ini ada E, Azure juga menyediakan SaaS program untuk SAP. Dan juga ada S/4HANA on the cloud langsung seperti itu. Ini modelnya SaaS, jadi software as a service seperti itu ya. Nah, di sini tadi yang sudah disenggol sedikit oleh Pak Denny, jadi kita juga di sini ada scale out certified Azure configuration gitu ya with up to 120 terabyte of memory. Jadi bisa di scale out 8 node scale out. Jadi di situ juga ada 36 terabyte of memory on A series yang sudah di-powered by Intel Optane Persistent Memory atau PMEM. Nah, di sini ada SAP run based on Intel teknologi ini up-tier ECC S4 on DNE series Cloud Eastern VM. Seperti yang bisa dilihat di sini ada SAP NetWeaver certified di series itu kita bisa point of view-nya dari memori memori 8 GB sampai 384 GB. Itu di series Cloud Eastern VMs. Ada juga yang sudah certified SAP HANA. Di situ yang untuk yang Cloud Eastern E-series yang range memorinya dari 16 GB sampai 672 GB memorinya. Ada juga yang M series kalau misalnya memang mau SAP HANA database-nya udah butuh memori ada yang sampai 1,5 tera, itu bisa menggunakan yang M series VMs. Ada kalau misalnya memang butuh lagi ternyata saya lebih besar Pak, butuhnya sampai 8 tera, 6 tera startingnya, itu bisa pakai yang M versi 2 series VMs. Dan terakhir itu yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Denny, ini support sampai 24 terabyte gitu ya. Yang ini udah powered by Intel Optane Persistent Memory. Sebenarnya dari tadi saya kan ngomong Intel Optane Persistent Memory itu apa sih? Sebenarnya itu adalah teknologi Intel yang dimana itu berfungsi, bisa jadi dua fungsi dia sebenarnya. Si Intel Optane Persistent Memory bisa jadi benar-benar jadi full memory atau bisa juga jadi storage, persistent storage ya. Itu jadi kenapa dia bisa besar, karena satu kepingnya Intel Optane Persistent Memory itu bisa sampai ada yang 512 gigabyte 512 giga satu kepingnya gitu. Nah, jadinya dia bisa sampai, makanya didesain sampai 24 terabyte seperti itu. Jadi nanti konsepnya adalah si Intel Optane Persistent Memory sebenarnya tidak menggantikan secara langsung posisi memori biasa atau yang bisa kita kenal di RAM. Jadi dia akan combine
antara DRAM dan Intel Optane persistent memory. Biasanya kalau dari perspektif hardware itu kita mengenalnya ada memory ratio. Jadi misalnya 1:2, 1:4. Untuk khusus Azure dia support 1:2 dan 1:4. Itu gimana penjelasannya? Maksudnya satu DRAM atau memori biasa itu bisa dikombin oleh dua memori si Intel Optane persistent memory seperti itu. Jadi misalnya satunya 32 GB, Intel persistent memorinya duanya bisa diisi 256 atau 512 seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Nah, di sini juga ada kita melakukan beberapa tadi seperti yang sudah disebutkan di awal ya, kita udah melakukan pretest performance untuk cloud instance yang berbasis teknologi Intel ya untuk merunning SAP HANA. Di sini ada beberapa. Ini kita melakukan komparasi, bisa dilihat di situ dikomparasi dari second gen with generasi sebelumnya gitu ya. Untuk misalnya di sini instan SAP HANA, di sini ada HLI second gen dan seri MV2 itu secara kita melakukan benchmark itu hasilnya 2,7 kali lebih cepat melakukan query execution per jam. Di compare di sini prosesor yang dikomparasi adalah second gen Intel Xeon di compare dengan seri yang prosesor sebelumnya ya, which is itu i7 seri 8800 V4. Di sini juga ada Instant Series HLI 2 second gen itu dia melakukan faster runtime complex query-nya itu 47% lebih cepat apabila di-compare dari prosesor yang sekarang second gen ke generasi yang sebelumnya. Di sini juga ada SAP untuk NetWeaver instant serinya DS versi 5 itu menawarkan 28% better performance per dolar apabila di-compare cloud instance yang tipe DDS versi V4 which is previous generation-nya dari si DS versi 5 seperti itu. Yang di bawahnya juga ada instant series IS versi 5 itu 24% lebih tinggi performance-nya apabila di-compare dari cloud instance generasi sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya menggambarkan bahwa ada kolaborasi yang cukup baik dilakukan oleh Intel, Azure serta SAP HANA untuk memberikan performance yang optimal untuk para nanti SAP user untuk menggunakan atau mendeploy atau mengimplementasikan SAP HANA-nya on top of cloud instance yang ada di Microsoft Azure. Jadi bisa safe assured, bisa tenang bahwa performance yang nanti diterima atau di delivered oleh Microsoft Azure dalam hal ini ya untuk mendeploy SAP HANA itu sudah performance yang optimal karena sudah secara back end oleh Intel dilakukan beberapa performance test untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan SAP HANA running on top of cloud instance Azure yang di-powered by Intel processor seperti itu. Jadi kan kadang-kadang ada masa keraguan, aduh gimana ya soalnya di on-prem kan connectivity-nya bisa dilihat terus kita bisa lihat hardware-nya, servernya ngobrolnya dari CPU ngobrol ke memori, ngobrol ke disk-nya, kita tahu rate-nya berapa dan ini juga nggak usah khawatir, memang kadang-kadang visibility di cloud yang udah kita pahami bersama itu tidak sedalam visibility yang kita dapatkan di data center yang berbasis on-premise seperti tapi dengan dibantu oleh ya, Azure dan Intel gitu ya kita melakukan beberapa performance testing, performance benchmarking kita menyajikan bahwa tidak usah khawatir secara performance itu tetap optimal menjalankan aplikasi SAP seperti itu. Nah, di sini kita juga udah memappingkan beberapa instance untuk write workload di atas cloud Microsoft Azure. Di sini kalau kita bisa lihat ada 3 ya, ada small SAP SAP HANA, medium SAP HANA dan large SAP HANA. Di sini kita udah kita mappingkan kalau misalnya memang environment SAP HANA teman-teman itu masih di bawah 1 terabyte gitu ya. Itu bisa di sini ada beberapa instance series yang bisa dipilih yang sudah tercertified. Ada DDS
versi 5, DS versi 5, IDS versi 5, IS versi 5 seperti itu. Di sini udah kelihatan range VCP-nya dari dua. Kalau dari Azure kan point of view-nya ke memori ya. Kalau secara vCPU sama, memorinya ada 8 sampai 38. Ini bisa dilihat supported for NetWeaver. Ada beberapa juga yang sudah supported for HANA yang seri IEDS versi 5 dan IS versi 5 itu udah support HANA. Nah, kalau ada yang medium, kalau udah di up to 4 tera memorinya bisa pakai seri yang MS dan MDS gitu ya. Itu dua-duanya udah supported for HANA. Yang terakhir ini ada ya untuk yang large sub HANA 3 tera sampai 36 tera bisa menggunakan yang seri M, V2 dan HLI Gen 2. Yang ini yang khusus yang HLI Gen 2 itu udah mempergunakan Intel Optane PMEM. Seperti itu khusus digunakan untuk mendukung SAP HANA seperti itu. Nah, di sini Intel hardware plus SAP software technology solution sebenarnya untuk mengunlock potential data of faster real time insight scalability dan security. Jadi di sini vertical solutionnya ada manufacturing, retail, health, life science and oil and gas yang sebenarnya ini udah banyak juga ya mempergunakan aplikasi SAP. Dan di sini ada horizontal solution, ada edge, network, cloud dan data center gitu. Itu sekian dari saya Mbak Riana. Terima kasih. Iya, terima kasih Ya, Pak Kamal. Ini ada satu pertanyaan nih Pak iya, boleh. dari Bu Ranti. Izin Ya, bertanya, ya. bagaimana Intel melakukan predictive maintenance dan remote monitoring? Oke, jadi terima kasih Bu. Pada dasarnya gini, saya mau jelaskin baseline-nya dulu. Sebenarnya Intel itu kita penyedia hardware untuk mendukung penyedia cloud gitu ya, untuk memberikan performance yang optimal menjalankan dalam hal ini aplikasi SAP. Nah, untuk penyedia teknologi remote atau monitoring itu semua dihandle oleh tim dari cloud providernya, which is dalam hal ini Azure, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Denny. Tadi ada Azure Monitoring yang bisa memonitor beberapa telemetri dari SAP-nya, dari CPU cloud instance-nya, dari mungkin dari network status dari cloud instance-nya. Jadi dalam hal ini Intel hanya secara fungsi itu hanya mengenablekan hardware yang digunakan oleh Microsoft Azure agar berjalan optimal dalam melayani suatu workload. Dalam hal ini workloadnya SAP HANA gitu Bu. Jadi kalau untuk remote itu bisa langsung dicek atau menggunakan dari cloud providernya, dalam hal ini Azure, seperti itu Bu. Ya, mungkin saya tambahkan Ya, sedikit ya Pak Kamal, Bu silakan Pak. Ranti. Ya, jadi dalam hal predictive maintenance itu betul sekali Bu Ranti. Jadi di Azure itu kita menggunakan machine learning. Jadi semakin banyak compute unit yang kita pakai yang untuk machine learning ini, maka semakin bagus data yang kita hasilkan. Jadi dengan menggunakan machine learning ini kita bisa prediksi kira-kira kapan satu server kita itu akan ada terjadi failure gitu ya Bu. Jadi nanti pada saat berdasarkan hasil dari machine learning ini kita akan coba sebisa mungkin untuk memindahkan instance atau VM yang running di hardware tersebut ke hardware yang lain, ke physical host yang lain. Kemudian kita mark hardware tersebut as require maintenance gitu ya. Jadi sebelum customer itu menghadapi masalah, kita coba untuk deteksi. Itu dari sisi predictive analytics. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi redundancy, data redundancy. Mungkin di on-premise Ibu Bu Ranti familiar dengan istilah RAID technology ya. Jadi untuk RAID 1 itu mirroring. Jadi biasanya untuk data-data yang penting itu kita menggunakan mirroring. Jadi kalau satu hard disk itu rusak gitu ya, atau SSD itu rusak, kita masih tetap bisa menggunakan SSD atau hard disk yang satunya lagi. Nah, di Azure kita mengekspand pengertian ini dengan 3 copy. Jadi kalau mirroring itu kita punya 2 copy gitu ya. Nah, di Azure kita pakai 3 copy. Dan dengan apa yang kita lakukan dengan 3 copy ini, jadi kalau kita misalnya melihat, oh ada kemungkinan hard disk tertentu itu rusak, maka kita biarkan.
Ya, kita biarkan hard disk itu rusak dengan pengertian bahwa kita punya copy yang lain yang masih sehat. Jadi kita nggak seperti data center biasa di mana setiap kali kita lihat ada yang rusak, orang masuk ke data center ganti gitu ya Bu ya. Kita ada scheduled maintenance. Jadi misalnya kita cuma melakukan penggantian hard disk itu sekali seminggu misalnya. Jadi semua katakanlah ada 100 hard disk yang kita perlu ganti sekaligus baru kita lakukan. Kenapa? Karena kita benar-benar mengoptimalkan operasi kami gitu ya. Jadi contohnya dari sisi humidity, dari sisi suhu, temperatur. Kalau kita keep going in and out of data center itu tidak optimal, akan mengganggu kelembapan, mengganggu suhu udara dan sebagainya. Jadi kita itu yang kita lakukan Bu di dalam data center yang kita punya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kamal, Pak Denny. Mungkin kita akan lanjut dulu ke sesi 3 ya. Nanti pertanyaan lanjutan akan kita jawab oleh speaker setelah sesi ketiga ya. Berhubung Terima waktu. kasih banyak Mbak Riana. Terima kasih Pak Kamal. Masih. Untuk sesi ketiga kali ini kita akan dari MII akan memberikan sedikit materi terkait use case sharing bagaimana SAP on Azure dan bagaimana partner SMII memberikan offering ke customer terkait SAP on Azure ini. Materi ini akan dibawakan oleh Pak Ahmad Hadiono sebagai Cloud Solution Architect dari MII. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Mbak Riana. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihatkah screen saya? Sudah ya, Mas. Sudah terlihat. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kamal, Pak Denny atas materinya yang sangat baik. Di sini saya akan melanjutkan materi gitu ya, membahas mengenai use case apa aja sih yang ada di SAP on Azure yang pernah kita lakukan ya. Dan juga ada namanya Azure Package untuk mission critical application, contohnya untuk SAP gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan, jadi agendanya ada 2, gitu. Yang pertama use case dan package. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai use case untuk customer APP gitu ya. Nah, mereka itu membutuhkan yang namanya disaster recovery. Jadi mereka membutuhkan disaster recovery untuk production mereka dan membutuhkan development dan QAS untuk environment SAP mereka gitu ya. Jadi saat ini hanya production lah ya, boleh dibilang seperti itu gitu. Nah, bisa dibilang seperti ini. Jadi mereka punya berbagai macam aplikasi gitu ya. Ada application SAP di sini dan di sini ada database-nya. Dan mereka menggunakan HANA gitu ya sebagai database production mereka. Gitu. Di sini untuk development dan QoS-nya gitu ya, mereka menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa saya bilang kayak tadi Pak Kamal bilang bisa on off gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kita mau membutuhkan 160 jam saja ya untuk development dan QoS-nya. Jadi untuk ini bisa turn on, turn off. Sedangkan untuk production-nya kita menyalakan terus-menerus gitu ya. Untuk apa? Untuk pada saat ini untuk replikasi. Jadi pada saat disaster data yang ini sangat minim gitu ya. Seperti itu. Ada juga aplikasi yang berada di Azure. Jadi aplikasi-aplikasi mereka untuk yang production disaster recovery ada juga pula di Azure gitu ya. Jadi tidak hanya database, aplikasinya pun didekatkan ke DR-nya gitu. Dan mereka menggunakan yang namanya VPN gitu ya. VPN untuk terkoneksi ke sini gitu ya. Jadi lebih secure dari sisi security-nya. Nah, benefit-nya apa aja sih kalau di Azure? Jadi benefit-nya yang pasti fast time to provision-nya. Jadi untuk ini tidak perlu menunggu lagi dari sisi waktu delivery time hardware dan lainnya. Gitu ya. Dan juga mereka bisa melakukan yang namanya scale up atau scale down. Gitu. Dan pastinya security dan yang terakhir itu lebih ke turn on, turn off untuk VM development-nya. Jadi mereka itu menggunakan development-nya itu hanya beberapa jam saja gitu dalam sebulan gitu. Jadi hanya setahu saya 160 jam gitu, untuk per bulannya, sekitar 8 jam per day gitu. Jadi kebutuhannya
untuk development bisa di-cover dengan menggunakan Azure tersebut. Dan tentunya dengan cost yang bisa kita prediksi. Jadi mereka punya prediction cost berapa sih gitu ya. Nah, yang kedua ini use case di manufacturing. Jadi use case yang ini lebih ngomongin mereka pengen yang namanya hardware refreshment gitu ya. Jadi mereka itu saat itu hardware-nya harus dilakukan refreshment gitu ya. Dan mereka pengen defensif dari existing environment-nya mereka. Dan tentunya pasti ada kebutuhan SLA-nya ditingkatkan, terus dari sisi security-nya juga ditingkatkan. Nah, migration method untuk manufacturing ini jadi agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau tadi ngomongin DR, ini migration method untuk production. Jadi mereka memigrasikan untuk production mereka gitu ya, production application dan production database. Untuk migration methodnya berbeda gitu, dengan menggunakan yang namanya homogeneous system copy. Jadi mereka menggunakan SAP method untuk menggunakan migrasinya gitu ya. Dan untuk database-nya, mereka menggunakan database synchronization gitu ya. Jadi HADR, kita menggunakan HADR. Jadi dari sisi downtime lebih rendah. Nah, challenges-nya apa sih gitu ya? Challenges migration untuk case ini gitu ya. Yang pasti downtime period gitu ya. Jadi downtime period dari sisi customer itu bisa dibilang dia tidak mau adanya terjadinya downtime lah ya. Gitu. Nah, kita memaksimalkan bagaimana caranya biar tidak downtime itu ya bisa dibilang minim lah. Gitu, seperti itu. Jadi kita memilih pada saat jam-jam atau hari-hari yang tidak ada kebutuhan untuk menggunakan SAP. Gitu. Nah, yang benefitnya apa? Yang pasti tadi karena dia butuh hardware refreshment gitu ya, pastinya faster time to market, faster time to provision ya, gitu ya. Terus juga bisa yang namanya scale up atau scale down. Terus dari sisi disk gitu ya. Ternyata kebutuhan disknya itu ada kebutuhan untuk melakukan backup, dia pengen menambah sesuatu backup, atau dan juga growing data. Jadi secara growing datanya itu agak lumayan cepat nih gitu ya dari sisi customer use case ini gitu ya. Jadi mereka menambahkan dalam setahun itu bisa bisa saya bilang menambahkan beberapa ratus giga gitu ya, atau gitu untuk disknya. Jadi kali lipat 2 lah ya. Jadi kita bisa menambahkan langsung di VM tersebut tanpa kita harus order hardware terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini juga kita bisa meningkatkan yang namanya security, terus yang pastinya dia startup time itu SLA meningkat juga. Oke, kita sudah membahas 2 use case. Nah, kita akan ke use case yang ketiga gitu ya. Nah, use case yang ketiga ini dari industri insurance gitu ya. Nah, di industri insurance itu secara requirement-nya seperti apa sih gitu ya. Secara requirement itu yang pertama itu mereka ada kebutuhan yang namanya data center access. Jadi mereka pengen pindah gitu ya. Pengen pindah ke menggunakan cloud-nya sendiri gitu ya, atau yang dipegang atau boleh dibilang yang di-handle oleh tim mereka lah ya, gitu. Tidak menggunakan third party atau yang lainnya. Nah, pengennya mereka ingin menggunakan live and safe environment gitu ya, terus adanya SLA, peningkatan dari sisi SLA dan juga security-nya. Oke. Nah, secara migration method itu berbeda juga gitu ya. Nah, untuk ini mereka menggunakan yang namanya Azure Migrate atau Azure Site Recovery gitu ya, untuk memindahkan ke Azure gitu ya. Jadi untuk application mereka gitu ya, mereka pindahkan dengan menggunakan si Azure Migrate atau Site Recovery tersebut gitu ya.
Nah, untuk database-nya mereka menggunakan yang namanya backup restores gitu ya. Backup restores ke database-nya. Jadi perlu dilakukan instalasi dari sisi database, VM, semuanya harus disiapkan terlebih dahulu baru kita lakukan backup restores. Nah, sedangkan kalau menggunakan Azure Migrate kita memerlukan satu appliance lah ya, satu appliance untuk memindahkan hal tersebut. Gitu ya. Dan yang terakhir untuk non-SAP mereka. Jadi mereka selain memindahkan SAP, mereka juga memindahkan non-SAP yang terconnected ke SAP mereka, gitu ya. Dengan menggunakan Azure Migrate juga, gitu ya. Nah, challenges apa sih kalau di use case yang ini, gitu ya. Jadi challenges-nya yang pasti di operating system support, gitu ya. Karena ini menggunakan SAP, gitu ya, SAP Mission Critical Apps, gitu ya. Tentunya pasti ada supporting apps yang disupport di Azure, gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan version dari sisi OS-nya. Apakah version dari sisi OS-nya tersebut support atau tidak, gitu ya. Apakah kita bisa menggunakan SS atau tidak, gitu. Nah, benefit apa sih migrasikan ke Azure, gitu ya. Yang pasti dari sisi CSA dari Microsoft, gitu ya, itu melakukan mensupport kita, gitu ya, untuk pre-migration-nya. Jadi sebelum melakukan migration, kita lakukan kayak semacam pengecekan apakah dari sisi arsitekturnya sudah benar dan lain sebagainya. Apa dari sizing-nya seperti itu dilakukan dari Microsoft dan partner juga. Dan pada saat migrasi, gitu ya, kita juga dibantu dari sisi fast track engineer yang melakukan support. Contohnya untuk apabila ada bottleneck dari sisi permasalahan, tadi ada operating system ataupun dari sisi kebutuhan OS dan lain sebagainya, gitu ya. Itu dibantu juga untuk suggestion dari tim fast track engineers-nya juga. Dan juga karena ini cloud, gitu ya, dari pastinya faster time to provision, terus mereka juga bisa scale up atau scale down. Dan juga untuk security-nya, gitu ya, mereka menutup untuk kayak public seperti itu, lebih ke local. Jadi dari sisi security lebih secure, gitu. Dari sisi SLA, gitu ya, juga dipastikan bahwa ini menggunakan tadi ada SLA dari sisi VM 99,5. Jadi menggunakan, ada beberapa yang menggunakan standar SSD, ada yang beberapa menggunakan premium SSD untuk production, untuk environment-nya. Oke, ini use case. Nah, ini benefit dari menggunakan SAP on Azure. Jadi dari Microsoft itu memiliki beberapa benefit ya, gitu ya. Jadi kita bisa ada yang namanya solution assessment, gitu ya. Kita bisa solution assessment itu untuk apa sih? Biasanya untuk assessment dan piloting SAP on Azure. Dan tentunya ada yang namanya fast track SAP engineers. Jadi focusing di SAP engineers-nya, gitu ya. Nah, setelah use case, saya akan coba jelaskan yang mengenai Azure Package, gitu ya. Jadi di MII ada Azure Package, gitu ya. Nah, ini Azure Package ini untuk mission critical application on Azure, gitu ya. Ya, di Azure itu pastinya mensupport yang namanya hybrid cloud, connection antara on-premise dan cloud, gitu ya. Tentunya reliability, gitu ya, didukung dengan SLA dari VM, gitu ya. Pak Ahmad? Microsoft sendiri sudah infokan bahwa akan spend, gitu ya, sampai $1 billion untuk dari sisi security, gitu ya. Juga bisa terintegration dengan analytics dan juga global preference support yang bisa saya bilang ini sudah sampai 62 region, gitu ya, untuk high speed connectivity. Nah, Azure Package ini apa aja sih kalau yang di MII, gitu ya. Jadi untuk mission critical apps, gitu ya. Jadi ada beberapa package, gitu ya. Ada 2, gitu ya, yang menggunakan Windows VM dan ada menggunakan Linux VM. Nah, jika kita menggunakan Windows VM, gitu,
Windows VM sebanyak 5 VM gitu ya, dengan specification 4 core, 16 GB RAM, SSD standar SSD 512 GB. Kita bisa start sekitar 24.700.000 per monthly-nya. Sedangkan kalau Linux VM gitu dengan VM yang di series gitu ya, dengan 4 core, 16 GB RAM, 512 GB, startnya sekitar 15.200.000 per bulannya. Nah, benefitnya apa gitu ya? The benefit dengan Azure itu yang pasti tadi scale up, scale down, terus scale in atau scale out-nya, terus pay per use, faster time to market, dan juga customer full of control dari sisi OS dan configuration-nya, karena ini merupakan infrastruktur as a service gitu ya. Dan juga Azure VM monthly-nya gitu ya, ini secara SLA gitu ya, Microsoft menggaransi sekitar 99,5%. Jadi ini menggunakan standar SSD semua. Gitu. Nah, ini lebih ke migration-nya itu lebih ke rehost atau VM atau IaaS lah ya, boleh dibilang seperti itu. Nah, kenapa harus MII dan Microsoft maupun Intel gitu ya? Jadi kalau kenapa harus MII? Karena MII merupakan Microsoft Partner of the Year 2021, gitu ya. Dan juga memiliki berbagai macam pengalaman. Gitu ya. Nah, ini untuk reference Azure Projects. Jadi untuk Azure Projects sendiri ada banyak gitu ya. Kita punya dari financial industries, retail atau customer good, ataupun mining, itu kita ada gitu ya. Jadi dari berbagai macam industries ada. Nah, kalau untuk SAP on Azure ya ada beberapa gitu ya dari SAP on Azure. Kita tadi sempat disebutkan ada MSIG, ada ABC, terus tadi ada APP gitu ya. Nah, itu salah satu customers SAP on Azure dari sisi gitu. Oke, dari saya sekian. Kira ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin saya sedikit tambahan, memang dari Microsoft dan partner itu akan membantu customers dari sisi, pre-sales dan post-sales ya. Jadi kalau dari pre-sales ada solution assessment yang diberikan dari Microsoft through partner, ataupun pada saat post-sales. Post-sales itu, pada saat deployment, kita ada fast track engineer yang tadi sudah disampaikan Pak Ahmad. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya Bapak Ibu ini, kita mulai dari atas kali ya. Sebentar. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke Pak Dini sih karena terkait SAP ya Pak. Dari Pak Nanang, izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari SAP S/4HANA Cloud versus SAP S/4HANA On-Prem? Dan yang kedua, apa saja fitur umum dari penawaran baru SAP S/4HANA? Ya, mungkin kalau saya mengerti pengertian saya adalah bedanya antara RISE ya. Ini RISE dengan yang non-RISE gitu ya. Non-RISE itu artinya on-prem version, BYOL, bring your own license. Sementara kalau RISE itu SAP yang akan memberikan license-nya. Jadi RISE itu juga akan dideploy di hyperscaler, so ada RISE with Azure juga. Saya pikir perbedaannya itu yang pertama adalah dari sisi tadi yang saya bilang licensing, ya. Jadi kalau yang kita biasa menyebutnya native, ya, kalau native SAP on Azure itu berarti Bapak punya license S4 gitu ya, dan ini license ini dibawa ke cloud. Sekali lagi dari sisi versi software sendiri tidak ada perbedaan antara RISE dengan yang native atau RISE dengan yang non-RISE, ya sama. Jadi customization bisa dilakukan. Tentu saja RISE itu keinginan dari SAP adalah untuk meminimasi customization, ya. Jadi sebisa mungkin SAP mau core-nya itu bersih, dan kalau ada customization itu dilakukan di
di platform yang lain, contohnya BTP tadi, SAP Cloud Platform ataupun BTP. Tapi dari sisi licensing, perbedaannya adalah kalau yang non-RISE itu BYOL, sementara kalau RISE pilihan yang diberikan oleh SAP hanyalah subscription. Ya, jadi nggak bisa punya software license lagi. Kemudian berikutnya mungkin dari sisi services ya. Jadi kalau kita menggunakan yang S/4HANA Cloud di RISE, itu kan dia SAP memposisikan RISE itu sebagai software as a service. Jadi ada banyak bagian dari infrastruktur dan juga managed service di bagian SAP basis ya, di basis layer itu dihandle oleh SAP. Jadi kalau saat ini Bapak punya tim basis, baik itu internal tim maupun dari managed service partner, itu Bapak bisa kontak langsung ya. Saya mau klien kopi, saya mau sistem kopi, langsung kontak dan mungkin itu sudah tercover di dalam agreement Bapak, gitu, kontrak Bapak, maka bisa langsung dilakukan. Sementara kalau di RISE itu ada in scope dan out of scope services, dan kemudian beberapa services itu akan berupa enhance gitu ya. Jadi Bapak harus optional, harus sign up untuk optional services, ataupun juga merupakan change request gitu ya. Jadi kalau dia tidak termasuk dalam scope di main agreement-nya, berarti itu akan berupa change request, dan every change request itu harus dievaluasi dulu oleh SAP gitu ya, berapa hari, berapa butuh biaya, berapa banyak dan sebagainya, baru nanti mereka kembali ke customer, dan apabila customer setuju baru akan dieksekusi. Jadi menurut saya dari sisi produknya more or less the same, dari sisi licensing itu berbeda, dan dari sisi support model juga berbeda. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Denny. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Fandi. Benefit why our company using Azure and future unggulannya dibandingkan kompetitor cloud provider yang lain. Ya, tadi sudah saya sampaikan beberapa hal ya. Memang ada hal-hal yang mungkin diklaim tersedia di cloud provider yang lain gitu ya, tapi ini perbedaan kecil sebetulnya, tapi penting. Jadi mungkin banyak customer yang tidak menyadarinya. Contohnya tadi saya sebutkan mengenai Azure Backup for SAP HANA, gitu ya. Mungkin cloud provider lain bilang saya juga punya kok backup untuk HANA, gitu ya. Nah, perbedaannya salah satunya ya adalah mengenai konektor. Jadi yang disediakan oleh cloud provider lain itu kebanyakan adalah konektor atau back-end interface untuk melakukan backup. Dari sisi backup manajemennya, itu customer harus mengadakan tersendiri gitu. Jadi contohnya, saya pakai, customer bisa pakai HANA Studio ya untuk men-trigger backup gitu ya, untuk memanage backupnya menggunakan SAP HANA Studio atau menggunakan SAP HANA Cockpit gitu ya. Dan kemudian dari sisi penyimpanannya juga harus punya S3 account atau storage account sendiri gitu ya. Nah, yang kami tawarkan itu semuanya terintegrasi Pak. Jadi nggak perlu lagi mikirin mengenai storage account, nggak perlu mikirin lagi mengenai backup management service ya, mengenai user interface. Mau restore point in time, nggak perlu lagi mikirin, ini file mana yang harus saya recall, ya, file mana, log mana yang harus saya apply setelah selesai restore. Semuanya adalah menggunakan single click, kemudian kita sebutkan time yang kita mau point in time restore tersebut. Dan nanti otomatis Azure Backup yang akan mengambil filenya, kemudian file-file mana yang diperlukan, itu semuanya otomatis dilakukan. Kemudian mengenai Azure Backup, topik yang apa tadi namanya tuh snapshot ya. Cloud lain juga bilang, saya punya snapshot juga, tapi yang dia kasih ke customer itu adalah script. Customer harus incorporate scriptnya, ya, harus build scriptnya, harus incorporate scriptnya ke scheduler mereka sendiri. Dan
sama tadi, mau restore harus panggil filenya sendiri, harus tahu mana file yang harus di apply dan sebagainya. Azure Backup for HANA, snapshot itu semua sudah integrated ke Azure Backup-nya. Ya, jadi sekali lagi user interface-nya sudah tidak perlu lagi dipikirin. Kemudian dari sisi storage-nya juga nggak perlu dipikirin, semuanya sudah di-handle oleh Azure. Kemudian berikutnya tadi saya menyebutkan mengenai Azure Monitor. Cloud lain juga bilang, saya punya Azure Monitor, saya punya SAP Monitor juga. Gitu. Yang mereka punya adalah SAP Monitor sampai ke ABAP level, karena itu semua menggunakan ABAP CCMS ya dari SAP. Ya, jadi kami go one step ahead, nggak cuman dari yang disediakan oleh SAP, tapi juga dari sisi tadi disebutkan tadi OS monitoring. HANA monitoring, jadi database monitoring. Dan juga misalnya punya cluster, punya OS cluster, maka juga kita sediakan OS cluster monitoring. Sehingga operator yang tidak punya akses ke SAP, itu bisa dengan single pane of glass, itu bisa melihat semua status yang ada di SAP system. Jadi itu ada perbedaan di situ. Berikutnya, yang cloud lain nggak punya, saya yakin adalah tadi yang Sentinel. Ya, jadi kita bisa mengirimkan log dari SAP, audit log, application log, system log, itu ke Sentinel, ke Azure Sentinel. Dan Sentinel ini adalah SIEM as a service di Azure. Jadi sekali lagi nggak perlu build infrastruktur untuk SIEM, semuanya diberikan di Azure dan kita punya predefined template untuk memonitor SAP. Saya pikir itu. Dan kemudian berikutnya, yang berikutnya adalah mengenai extend dan innovate ya. Jadi tadi saya sebutkan juga konektor untuk SAP, SAP.NET Connector itu hanya ada di Microsoft ya, produk dari Microsoft dan SAP. Dan kemudian yang terakhir mungkin dari sisi support ya. Tadi sudah disebutkan mengenai fast track, how wonderful fast track is gitu ya. Jadi di sini benar-benar kami melakukan pendampingan dari awal hingga akhir. Demikian. Ya, terima kasih Pak Denny. Mungkin ini ada bersinggungan yang tadi Pak Denny info terkait Azure Backup ya. Lanjutan dari Pak Nanang, bagaimana cara memulai dengan mencadangkan database SAP HANA saya menggunakan Azure Backup? Kemudian, apakah ada prasyarat untuk mencadangkan database SAP HANA menggunakan Azure Backup? Terakhir, bagaimana cara memastikan bahwa Azure Backup berlanjut setelah meningkatkan instan HANA saya dalam versi HANA yang sama? Ya, saya coba jawab dan saya coba mengerti ininya ya, inti pertanyaannya. Prasyaratnya cuma satu, Pak. SAP HANA-nya harus running di Azure. Itu aja. Ya, prasyaratnya cuma satu. Jadi kalau SAP HANA-nya running di cloud lain atau di on-premise, Azure Backup nggak bisa. Untuk saat ini Azure Backup for HANA tidak bisa membackup HANA instance yang running di tempat lain, gitu ya. Selama dia running di Azure, maka di Azure nanti ada, sekali lagi tadi Azure Backup, ada user interface-nya, Bapak tinggal bilang, discover database. Saya punya database di VM ini dicentang, gitu ya. Kemudian kita bilang discover database. Maka otomatis dari Azure nanti akan melakukan discovery proses dan dia bilang, oh ya, saya nemuin satu HANA instance di VM ini. Nah, Bapak tinggal pilih, oke, saya mau backup. Database-nya MDC mungkin. Bisa juga pilih kalau mau ya Pak ya. Harusnya sih biasanya semua database akan di backup. Tapi misalnya Bapak mau backup-nya granular gitu ya, benar-benar per database bisa juga. Oh, untuk backup yang ini saya cuma mau backup satu database saja, nggak semuanya. Itu juga bisa. Jadi mudah sekali, nggak perlu pakai script, nggak perlu apa, semuanya pakai graphical user interface. Kemudian apakah ini masih akan jalan kalau nanti saya meningkatkan VM-nya gitu ya? Ya masih jalan Pak, gitu kan, karena tadi itu bisa discovery prosesnya tadi. Jadi mereka sudah bilang bahwa oke, tinggal discovery prosesnya itu dijalankan lagi, dia akan menemukan HANA instance yang sama dan dia bilang oke, kita lanjutkan ini. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan
Mbak Ranti lagi nih, izin bertanya bagaimana mengontrol keamanan dan intelijensi ancaman dari Azure untuk membantu dan melindungi dari ancaman berkembangnya juga pesat? Oh, maksudnya bagaimana Azure membantu untuk melindungi ancaman yang saat ini sedang berkembang pesat gitu, Pak? Kita punya satu slide lain lagi, ini khusus membicarakan mengenai ransomware. Ya, bagaimana Microsoft Azure itu bekerja untuk melindungi customer dari ancaman ransomware. Itu sangat-sangat komprehensif, mungkin nanti bisa dibantu Bu Ranti ya. Bu Ranti mungkin nanti bisa kontak MII gitu ya, atau Microsoft untuk mungkin memberikan presentasi tersendiri mengenai ransomware ini. Ini sangat menarik, ransomware. Secara garis besar tentu saja tadi kita bilang ya, jadi kita itu memonitor traffic yang ada di dunia ini ya, karena sekali lagi banyak sekali orang yang menggunakan produk-produk Microsoft. Jadi misalnya seperti Windows ya, pakai Windows kita ada Windows Defender. Jadi selama customer itu menyalakan Windows Defender, itu semuanya akan dilindungi oleh Microsoft. Jadi seperti kalau saya pernah ke cyber CDOC, Cyber Defense Operation Command ya. Saya pernah ke Cyber Defense Operation Command. Di situ kita lihat di situ ada peta dunia gede sekali gitu ya, dan di situ ada bagaimana virus itu menyebar. Jadi kita bisa lihat, oh saat ini di daerah ini itu virus apa yang lagi berkembang atau malware apa yang lagi berkembang di daerah situ. Jadi itu semua dimonitor oleh Microsoft. Makanya kita spend lebih dari 1 billion US dollar per year. Ya, 1 miliar US dollar per year untuk memonitor semua ini. Karena sekali lagi nggak cuman Azure, tapi juga ada Xbox, ada M365, D365, kemudian juga dari sisi device ya, dari Windows dan sebagainya. Demikian, Bu. Baik, iya Mbak Ranti, nanti kalau misalnya ada butuh presentasi detail terkait security dan ransomware, bisa menghubungi kami, Bu. Pertanyaan terakhir dari Pak Nanang kembali, bagaimana cara mengelola atau membersihkan katalog HANA untuk database dengan Azure Backup diaktifkan? Yang kedua, bagaimana cara menggunakan SAP HANA Backup dengan pengaturan replikasi HANA saya? Dan yang ketiga, dapatkah Azure Migrate Appliance connect ke multiple vCenter server? Oke. Pertama tadi adalah mengenai katalog ya, mengenai katalog. Good question, Pak. Jadi Azure Backup itu saya bilang tadi kan jadi kita menggunakan back-in connector, dan juga pada saat kita melakukan snapshot itu benar-benar HANA snapshot. Jadi nggak cuma snapshot storage, tapi benar-benar HANA snapshot. Jadi nanti di HANA katalognya itu Bapak akan lihat. Tiap kali kita melakukan backup, baik itu full backup maupun log backup ataupun snapshot backup, itu semua akan terrecord di HANA katalog. Jadi sudah terintegrasi, Pak. Jadi ini bukan dua tempat yang berbeda. Pada dasarnya nanti Azure Backup akan terrecord juga di HANA katalog. Jadi bedanya adalah sekali lagi pengaturan misalnya dari backup library dan sebagainya, itu semua sudah diatur oleh Azure Backup. Jadi Bapak nggak perlu repot lagi mengatur mengenai backup storage. Nanti kalau sudah 6 bulan backup yang lama saya pindahin ke archive gitu ya. Semuanya itu dihandle oleh Azure Backup. Ya. Jadi sudah terintegrasi. Kemudian yang kedua, backup dengan replikasi. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, Pak. Jadi Bapak tetap bisa melakukan HANA System Replication walaupun Bapak sedang melakukan backup. Oh, mungkin pertanyaan Bapak gini ya, karena memang HANA itu hanya bisa di backup di primary. Ya, jadi kalau Bapak melakukan replikasi dan kemudian tiba-tiba Bapak fail over gitu ya, fail over ke secondary. Nah, tadi kalau ingat memang saya tidak membicarakan banyak tadi, tapi ada di slide saya bahwa Azure Backup itu bisa mendeteksi primary dan secondary. Ya, jadi maaf tadi saya nggak bicara banyak karena terbatasnya waktu, dan juga saya pikir tidak banyak yang menggunakan cluster gitu ya. Tapi kalau Bapak menggunakan HANA System Replication dan itu menggunakan cluster, maka Azure Backup ini akan bisa mendeteksi
primary node untuk HANA-nya. Jadi pada saat nanti ada failover, secondary menjadi primary, langsung HANA backup-nya juga akan switch. Yang di backup adalah yang new primary. Ya, very good question, Pak. Ini tadi saya lupa sebutkan. Kemudian mengenai Azure Migrate Appliance, connect ke multiple vCenter, saya kurang tahu. Mungkin dari MII ada yang bisa memberi penjelasan? Ya, mungkin dari Pak Ahmad. Mungkin nambahin, untuk Azure Migrate ini bisa connect ke sampai 10 vCenters gitu ya. Jadi bisa sampai connect ke multiple vCenter. Terima kasih Pak Ahmad. Iya, terima kasih Pak Denny, Pak Ahmad, Pak Kamal atas presentasinya yang baik sekali nih. Kita sudah mendapat gambaran bagaimana SAP bisa berjalan gitu ya di Azure dengan dibantu dengan powered by Intel. Kita akan masuk ke sesi quiz nih Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu. Quiz ini akan ada berhadiah voucher digital, saldo digital untuk Bapak Ibu yang berhasil memenangkan gitu ya kuis ini. Nanti kuis ini akan dibantu oleh, Mbak Rahel ya. Mbak Rahel mohon dibantu. Oh ini udah ada chat room-nya ya Mbak Rahel boleh? Ya, oke. Terima kasih Kak Riana. Sebentar. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Silakan join quiz dengan klik link yang sudah kami share di kolom chat. Silakan masuk dengan format nama, strip nama perusahaan. Sekali lagi dengan nama, strip nama perusahaan. Pak Maris, mohon diulangi kembali. Pak Samuel, mohon diulangi kembali. Mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan kecurangan seperti double account. Apabila kami temukan kecurangan, maka akan kami diskualifikasi. Nah, nanti ini para pemenang akan kami pick sebanyak 4 orang. Nah, untuk hadiahnya nih, dapat apa Ariana? Ya, untuk hadiahnya sudah saya info ya akan ada saldo digital masing-masing 250.000 untuk 4 pemenang. Nanti boleh di-screenshot dari pemenangnya ini nanti dikirimkan ke WhatsApp saya, nanti saya tulis di sini atau email saya, nanti kita akan kirimkan saldo digitalnya ke nomor Bapak Ibu. Baik. Ini kita tunggu sampai di 10.51 atau gimana nih Kariana? Iya, boleh kira-kira udah berapa peserta nih yang udah join, Mbak? Sekarang sudah ada 31 sih. Untuk Pak Riko mau diulangi kembali. Oke, kita mulai saja ya, Kariana. Kita Ya, hitung mundur di 3, 2, 1.
Oke, kita akan close. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Selamat bagi para pemenang, yaitu yang pertama ada dari Bapak Denny Rizky dari Wisma Kartika. Selamat Bapak. Kemudian pemenang yang kedua yaitu Pak Zul Husni dari Tempo. Yang ketiga yaitu Bapak Bagas Rudi dari Wiska. Oke, dan yang keempat yaitu Bapak Randy Rinaldi dari SAT. Selamat untuk Bapak, nanti cantumkan nama dan nomor handphonenya ya Pak. Saya kembalikan kepada Karyana. Iya, terima kasih Mbak Rahel. Mungkin nanti boleh di screenshot ya pemenangnya, 4 pemenang supaya kita bisa kirimkan nih voucher saldo digitalnya untuk 4 pemenang kepada Pak Denny, Pak Husnul, Pak Bagas, dan Pak Randy ya. Ditunggu nomor OVO-nya ke nomor saya yang ada di chatroom ya. Kita lanjut ke door prize nih yang ditunggu-tunggu yang terakhir ya. Door prize-nya ini akan ada hadiah apa sih? Hadiahnya bagus sekali. Hadiahnya dapat earbuds dari Jabra. Mungkin door prize ini untuk Bapak Ibu yang sudah menuliskan di feedback form ya. Nah, nama-namanya sudah kita masukkan di spin wheel. Ini akan dibantu oleh Mbak Susanti. Mungkin kita bantu dari para speaker untuk boleh counting back ya Pak, untuk menghitung mundur pemenang door prize-nya karena hanya ada 1 pemenang untuk door prize ini. Silakan Pak Denny, Pak Kamal, Pak Ahmad, kita hitung mundur. Sama-sama yuk kita open mic. Ya. Oke. Boleh. Baik. Kita start ya dari 3, 2, 2, 1. Silakan di 1. spin Mbak. Wah, selamat Pak Rudiansyah. Pak Rudiansyah masih ada di sini kan ya? Nanti saya tunggu ininya ya Pak, detail alamat pengiriman dari door prize kita ini. Karena door prize-nya bukan bentuknya digital ya, karena kita akan kirimkan langsung. Baik Pak Rudiansyah masih hadir ya. Selamat ya Pak, nanti saya tunggu detail alamat Bapak ke nomor WhatsApp saya atau ke email, nanti akan kami kirimkan door prize-nya. Berarti untuk webinar kali ini sudah selesai dari runtutan acara. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali atau butuh presentasi detail, silahkan hubungi kami, tim Microsoft atau tim MII maupun tim Intel. Kami bersedia untuk melakukan one-on-one presentasi untuk Bapak Ibu sekalian. Dari kami sekian, terima kasih waktunya sekali lagi. Sampai jumpa di webinar MII berikutnya. Terima kasih Pak Denny, Pak Kamal, Pak Ahmad. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. Selamat siang. Ya.